Halo guys, oke balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini teman-teman, udah masuk ke bulan April, jadi kita akan membahas topik yang berbeda di bulan ini. Tentu masih tentang edukasi seputar tentang trading di gold, di forex ya, kemudian di saham apa segala macam. Pokoknya teknikal analisis lah ya. Dan hari ini di bulan April teman-teman gue akan fokus ke yang namanya indikator ya. Nah, pasti banyak yang nanya, Bang, kenapa kita bahas indikator bulan ini? Kan abang tradingnya kan price action dan segala macem. Oke, gini teman-teman, trading price action bukan berarti gua tidak menggunakan indikator. Ya memang kebanyakan di chart itu gua memang bisa teman-teman ya tidak menggunakan indikator. Tapi dulu teman-teman ya, bahkan mungkin sampai tahun lalu lah, itu gua masih menggunakan indikator cukup sering gitu. Kenapa? Karena itu mempersingkat waktu buat gua untuk melihat yang namanya tren segala macam ya secara cepat gitu ya. Nah, itu cukup bermanfaat dan ini gua pikir teman-teman ya, ini juga akan berguna buat teman-teman yang masih masih baru untuk mencoba serius di technical analysis ya dan nggak mau bingung-bingung segala macam. Mungkin ini bisa menjadi solusi teman-teman bisa trading dengan baik juga ya. Dan indikatornya juga tidak akan ribet-ribet. Gua berjanji teman-teman tidak akan ribet-ribet, oke? Ya, tapi sebelum itu gue mau ingetin, kalau misalnya kalian pengen trading tapi belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Elevate teman-teman ya. Semua informasi sudah gue sediakan di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut, kemudian kalian bisa registrasi dan kalian bisa melakukan deposit buat dapat nanti bonus deposit ya. Dan jangan lupa ya, kenapa trading di Elevate? Karena Elevate itu luar biasa easy banget teman-teman, terus kemudian fast ya, eksekusinya tuh cepet banget, WD deponya juga cepet ya, terus chartnya juga beautiful, tidak ada yang aneh-aneh ya, terus aplikasinya juga luar biasa, mau baik itu di website maupun di smartphone kalian, App Store maupun di Play Store, itu enak banget ya, jadi kalian wajib untuk download juga aplikasinya karena fiturnya banyak banget ya. Oke, sekarang langsung saja teman-teman kita bawa kalian semua di sini ke dalam chart seperti ini. Oke, yes sir. Oke. Ya, ini gua akan clear dulu teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman kita akan bikin baru kali, boleh nggak sih bikin baru di sini indikator ya, biar bersih gitu chartnya teman-teman. Nah, kayak gini. Terus ini gua delete ya teman-teman ya, gua remove supaya bersih chartnya. Nah, ini chart bersih nih teman-teman ya, kosong nih. Oke, pertama, indikator apa sih Bang yang bisa bikin trading gua tuh akurat gitu loh, yang bisa bikin ngebantuin gua dalam trading. Oke. Jadi di sini ada dua ya. Jadi untuk awal di minggu ini teman-teman gua mau bahas dua yang menurut gua itu paling penting ya. Yaitu adalah yang pertama itu tentang trend following indicator. Ya, jadi indikator itu kan kalau kalian tahu teman-teman basicnya itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama trend following indicator, yang kedua itu adalah momentum ya teman-teman indikator, atau kita bisa bilang oscillator indikator, terus yang ketiga itu adalah volume teman-teman ya, volume indikator seperti itu. Dan mungkin yang volume gua akan bahas di next week atau di bulan ini nanti ya, di pertemuan keberapa. Cuman kali ini gue mau fokusin ke dua hal dan gue akan menitik beratkan ke trend following indikator. Oke? Yang pertama trend following indikator, yang kedua adalah oscillator atau momentum indikator yang mau gue bahas kali ini, karena di sistem yang akan gue kasih ke kalian di video ini itu membutuhkan dua indikator tersebut ya. Oke, trend following indikator itu ada apa aja Bang? Oh, ada banyak ya, trend following indikator itu baik banget. Yang paling famous dan pasti kalian pernah dengar itu ada namanya moving average teman-teman ya, dan itu juga yang akan gue pakai ya. Selain moving average ada apa lagi? Oh banyak, ada yang namanya Bollinger Band, itu trend following, ada envelope, itu trend following juga gitu ya. Terus ada channel juga, itu juga trend following ya teman-teman. Seperti itu, parabolic SAR itu juga trend following ya. Jadi ada banyak ya. Tetapi yang gua gunakan Ichimoku itu juga trend following, by the way. Ichimoku juga banyak yang pakai gitu. Ya, yang akan gue gunakan tetap yang sesimpel-simpel aja teman-teman ya, itu adalah moving average gitu. Kenapa Bang pakai moving average? Ya karena simple gitu ya, karena nggak ribet dan indikator cara bacanya juga enak gitu ya. Jadi caranya gimana Bang untuk memasukkan indikator moving average? Kalian ke bagian indikator, by the way gue pakai tradingview.com ya. Jadi kalian bisa ke indikator di bagian sini, terus kalian search aja yang namanya moving average ya. Nah, kayak gini. Keluar nih
Ada yang namanya simple moving average, ada yang moving average exponential, rebound, weighted, bla 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 segala macam. Mau pakai yang mana ini ya? Kalau awal-awal teman-teman ya, nanti di minggu ini juga gue akan kasih moving average yang advance ya teman-teman. Tapi untuk di kali ini gue kasih yang simple aja, yaitu menggunakan exponential teman-teman ya. Gue pakai moving average exponential. Bang, kenapa nggak pakai yang simple? Simple kan lebih simple gitu dan namanya aja simple gitu kan. Karena simple moving average itu kurang reaktif menurut gue, kurang sensitif terhadap apa yang gue pengen ya. Tetapi kalau yang exponential itu lebih sensitif terhadap rata-rata pergerakan harga gitu ya teman-teman. Jadi gue menggunakan exponential. Nah di sini kalian tinggal klik aja satu kali dan kalian klik lagi satu kali. Jadi kalian klik 2 kali ya. Nah setelah itu tandanya gimana? Di sebelah kiri ini itu akan muncul 2 indikator kayak begini. Dan ini harus kalian rubah. Cara rubahnya kalian tinggal ke setting di sebelah sini, kalian setting ya. Length-nya ini kalian rubah ke 34 yang pertama ya. Kenapa 34 Bang? 34 ini untuk menurut gua itu untuk melihat pergerakan rata-rata harga yang levelnya itu adalah medium to low ya, medium to short ya. Jadi short to medium lah ya. Jadi untuk rata-rata di waktu yang sangat singkat ya sampai ke medium itu pakai 34 ya. Itu aja yang kalian ganti, paling stylenya kalian ganti warnanya ke warna merah gini, itu boleh ya seperti ini. Dan kemudian di moving average kedua kalian tinggal ganti inputnya lagi, ini pakai yang lebih panjang lengthnya untuk melihat yang medium to long ya untuk rata-rata harganya. Yaitu gue bisa pakai di sini mungkin gue pakai 90 atau 89 gitu ya. Itu bisa ya. Atau kalian mau pakai 100 itu juga boleh. Tapi gue di sini biasa pakai 90 aja, sudah cukup ya teman-teman. Terus kalian klik OK seperti ini dan dia akan berubah seperti ini ya. Jadi lebih smooth gitu ya. Nanti kalau di stylenya ini kalian mau ganti ya, dia punya apa namanya? Kalau ini nggak bisa. Oh bisa nih. Kalau thicknessnya kalian mau ganti ya jadi lebih tebal gini ya, itu juga cukup bagus ya supaya lebih jelas dan lebih keren aja ya. Thicknessnya kalian ganti kayak begini jadi lebih jelas aja gitu ya. Oke, nah ini udah jadi ya seperti ini. Terus pertanyaan berikutnya, Bang, bacanya gimana nih Bang? Oke, bacanya gampang banget teman-teman ya. Yang kita lihat itu adalah kedua moving average ini ngadepnya kemana arahnya. Kalau dia ngadepnya ke atas begini teman-teman ya, nih ngadepnya ngarahnya tuh ke atas begini, dua-duanya ya teman-teman ya. Itu berarti trennya itu lagi strong untuk ke arah bullish ke atas gitu ya. Jadi yang kita bisa expect adalah ketika harga masuk ke area di antara garis merah dan garis biru, dia akan kemungkinan akan terjadi reversal atau terjadi permantulan arah harga gitu ya. Nah itu jadi sebuah signals kan buat kita. Oke nih, ini udah masuk nih, berarti bentar lagi nih akan ada reversal. Gue tinggal cari reversalnya di mana gitu loh. Ya jadi itu jadi signals buat kita buat cari reversal harga tuh di mana gitu ya. Nah terus kalau misalnya ngadepnya rata begini gimana nih Bang nih, kayak sekarang nih rata nih. Nah kalau rata berarti harganya lagi sideways, dan kalau harganya sideways berarti si harga ini itu akan bergeraknya di range nggak jauh-jauh dari moving average ini. Jadi moving average ini akan menjadi pivot pointnya, nilai tengahnya. Kalian bisa lihat ya, dia tembus ke bawah, akhirnya dia balik lagi tembus lagi ke atas gitu. Tetapi kalau kalian perhatiin ya, nilai nih kalau gua garisin teman-teman ya, nih misalnya dari sini range-nya sampai low-nya di bawah sini lah ya misalnya nih. Nah di bawah sini nih ya, ini low-nya kan ini ya, gua ambil dari low dia nih ya, sama yang paling mungkin seperti itu. Oke. Nah kalau kalian perhatiin dari range ini teman-teman, nah lihat posisi moving average-nya di mana? Di tengah loh. Kok bisa di tengah Bang? Iya karena moving average itu akan menjadi kemungkinan besar ya akan menjadi pivot pointnya gitu ya. Nah jadi itu teman-teman ya, kalau lagi trending entah itu ke atas ke bawah, moving average ini akan menjadi sebuah support atau sebuah resistance. Tetapi kalau jadi sideways, lagi sideways, moving average ini akan menjadi pivot pointnya. Itu adalah hal penting yang wajib kalian tahu untuk menggunakan moving average. Gue yakin nih kalian ada yang nggak tahu nih informasi ini nih teman-teman, sampai gue kasih tahu ke kalian hari ini gitu ya. Karena jujur aja yang pivot point sideways ini nggak banyak orang tahu loh gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah terus untuk entry-nya gimana Bang? Untuk entry-nya kalian butuh satu bantuan lagi indikator yang namanya oscillator. Nah oscillator itu apa sih Bang? Oscillator itu adalah sebuah indikator yang mengandung momentum. Jadi dia bisa ngasih tahu kita momentum kapan harga ini lagi berada di momentum terendahnya atau harga ini lagi berada di momentum tertingginya.
Dan apa aja Bang indikator oscillator itu? Ada banyak, ada stokastik, ada relative strength index atau RSI gitu ya, ada MACD, itu juga merupakan sebuah oscillator indikator. Yang biasa gue pakai sih biasanya itu adalah stokastik teman-teman ya. Di sini gue akan contohin, gue cari stokastik. Nah stokastik ada banyak, kalian cari yang paling simpel stokastik aja. Yang ini kalian klik satu kali, cukup satu kali ya kalau stokastik ya. Nah terus ada yang dirubah nggak Bang? Tentu saja ada ya. Inputnya kalian rubah persen K-nya itu menjadi 5. Terus smoothingnya, persen K smoothingnya 3. Terus persen D smoothingnya 3 juga ya. Nah seperti ini. Dan gunanya buat apa sih Bang? Supaya sekali lagi stokastiknya lebih smooth seperti ini gitu ya. Dan cara menggunakannya adalah simple sekali teman-teman ya. Ketika harga sudah masuk ke ini ya, misalnya nih contoh di sini deh ya. Misal contoh di sebelah sini. Nah, sini ya. Misalnya nih, ini kan lagi ke atas nih ngadepnya teman-teman ya, dan ini kan ada jarak nih, space ya. Ini akan menjadi sebuah area tadi support ya, karena sekali lagi kalau moving average-nya lagi trending ke atas, harga lagi trending di atas juga, maka otomatis kedua moving average ini menjadi sebuah area support ya. Di dalam hal kalau bullish kan jadi area support ya. Jadi ini spasi ini teman-teman, nih kalau gue gambarin ya, teman-teman sebentar. Nah, ini ya. Nah, jadi area spasi ini nih, ini kan area nih ya, area spasi ya, antara space atau space lah, jarak lah ya. Antara yang biru dan yang merah, ini semua menjadi area support ya, atau bisa menjadi supply area tahanan atau apapun lah, demand lah atau apapun, itulah yang namanya. Oke? Intinya ketika harga masuk, dia bisa mantulin harga ya. Nah, jadi ketika kita melihat harganya itu, bentar ini gue delete dulu, delete, oke. Nah, jadi ketika harga sudah masuk ke area support kita baru lihat stokastiknya. Apakah stokastiknya mendukung? Gimana cara taunya mendukung, Bang? Stokastiknya harus berada di bawah level 20 ini. Itu yang artinya stokastik ini menunjukkan bahwa harga sedang dalam kondisi extreme selling atau kita bisa bilang oversold ya. Dan kalau oversold itu berarti marketnya sudah berjenuh nih untuk dijual dan dia akan bisa reverse ke atas, naik ke atas. Nah, kita lihat. Oh, ketika dia di sini, di bawah sini ya, di bawah sebelah sini, dia sudah masuk ke oversold area. Ya udah, kita bisa siap-siap teman-teman untuk buy di area support ini. Terus stop lossnya cukup di bawah moving average-nya aja, gitu loh. Moving average yang birunya itu menjadi stop loss-nya. TP-nya 1/1,5, kayak begini, teng, gitu. Dan walaupun kalian entry, let's say di sini ya, dari candle sini ya kan, mulai di bawahnya tuh di candle sini gitu ya. Ketika dia sudah masuk nih ya. Terus sudah di oversold, kalian entry di sini gitu ya. Ini teman-teman masih sangat-sangat kena cuannya, kena profitnya tuh. Walaupun dia sempat keturun dulu, tarik dulu ya, terus tiba-tiba dia naik jeder kenceng. Dan TP kita kejemput kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman cara pakainya. Kalau di yang bearish ini juga sama ya. Kalian lihat nih, dia masuk ke sini ke daerah oversold-nya di atas sini, terus kalian bisa nge-sell di level ini ya. Nah, tentu ya kalian tunggu mau pakai cara apapun ya, entry-nya, trigger-nya ya terserah. Kalian mau pakai tunggu dia ada candle candle pattern ya, atau mau tunggu swing, itu bebas-bebas aja, terserah kalian ya. Yang penting kalian bisa tahu kapan kalian harus masuk ya. Contohnya lagi ngadep ke bawah nih. Dia retrace ke sini. Ya udah, kalian bisa lihat ketika ini kan cari sell ya. Berarti kalian lihat dia tuh ada di area atas nggak? Kan kalau tadi buy itu carinya di area bawah. Sekarang kalau yang sell ketika dia masuk ke area resistance, yang jadi resistance nih, area seperti ini jadi resistance. Kalian lihat stokastiknya tuh sudah jenuh beli atau belum, atau overbought atau enggak gitu ya. Yaitu di atas 80 biasanya gitu ya, di atas 80. Oh, ternyata di sini ketika dia masuk dia di atas 80 nih. Ya udah, kalian bisa sell di sini, taruh stop lossnya di sini ya, di atas moving average. Terus kalian tinggal enak aja taruh di 1/1,5 atau 1/2 ya. Tapi gue biasain gunain 1/1,5 ya. Nah, kalau kasus seperti ini kalian bisa lihat harganya kena lagi kayak begini. Ya gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini akurat ya. Jadi kalau kalian pakai cara seperti ini, pakai indikator ya untuk awal-awal teman-teman ya. Kalian tuh akan menjadi lebih cepat ya, lebih cepat ngebaca trennya, lebih cepat ngebaca momentumnya. Jadi kalian tinggal mikirin price actionnya gimana gitu ya. Tentu price action kalian pakai nanti untuk entry-nya seperti apa gitu ya.
Jangan ketika dia sudah ini kalian langsung hajar. Jangan. Tunggu price actionnya, tunggu swing low terbentuk, tunggu konfirmasi kayak gitu. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat dan jelas tadi. Dan video ini juga merupakan respon dari teman-teman yang sudah komen ya. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian sudah di komen kemarin ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan seperti biasa, kalian tinggal komen aja di bawah. Atau kalian pengen share ke teman-teman kalian lain yang butuh video ini juga, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kita saling-saling belajar bareng-bareng gitu loh ya. Thank you teman-teman, kita akan ketemu di next week dengan pembahasan tentu yang lebih excited lagi, lebih deep lagi, lebih bermanfaat lagi. Oke, so I'll see you on the next video. Bye-bye semuanya. Thank you.